Kali ini gue akan membahas gimana cara menemukan tujuan hidup dan hidup yang lebih otentik. Dan ini merupakan panduan buat kamu semua yang lagi hilang arah. Jadi ini adalah sebuah persoalan yang banyak dimiliki hampir seluruh manusia di dunia ini, which is ya mereka berputar-putar tanpa tujuan. Dan boleh dibilang gue adalah salah satunya ya. Dimana bangun pagi, kerja, tidur, dan kita ngulang lagi deh kehidupan ini di hari berikutnya. Ya udah kayak tiap hari bangun nggak punya semangat, ya nggak tahu mau ngapain. Dan ketika kita melakukan hal yang berulang-ulang seperti itu, kita jadi merasa kosong dan bertanya dong, kenapa ya kok begini? Karena sebenarnya kita semua tuh butuh sesuatu yang lebih dari sekedar yang namanya rutinitas. Butuh tuh yang namanya arah hidup yang jelas. So, di konten kali ini, gue pengen ngajak kalian semua menemukan jawaban dari rasa hilang, nggak tahu arah tujuan mau kemana. Ya, gimana caranya supaya hidup lebih otentik, dan I hope kalian semua siapin waktu, karena ini bakal menjadi perjalanan yang panjang dan memakan durasi ya kurang lebih sekitar 25 menit secara konten, tapi secara refleksi maybe lu butuh sekitar 6 jam. Ya, kita mulai. Kenapa kamu bisa hilang arah? Coba kamu renungin dulu pertanyaan ini. Kenapa kamu bisa hilang arah? Kalau kamu nggak tahu jawabannya, itulah kenapa kalian mendengarkan podcast gue yang satu ini ya. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu jawabannya, gue mau sharing dari pandangan gue pribadi dan based on my research. Rasa hilang arah itu seringkali muncul karena kita nggak punya koneksi sama diri kita sendiri ya. Kita kayak gunung es yang kelihatannya di permukaan itu kecil, tapi tersembunyi di bawah air yang jauh lebih besar ya. Lo bisa lihat lah the phenomena of iceberg. Jadi bagian permukaannya itu bakal kelihatannya gede, padahal sebenarnya jauh lebih besar di bagian bawahnya ya. That's called iceberg. Ya, fenomena gunung es. Dimana gunung es ini mewakili pikiran bawah sadar kita. Ya, kebanyakan keputusan kita itu nggak disadari, termasuk perasaan hilang arah. Ya, penyebabnya mungkin karena ya ini based on experience ya. Jadi kebanyakan orang ini, satu, mereka terlalu banyak pilihan dan bingung mana yang harus diambil ya. Jadi kayaknya peluang sana sini ya, itu adalah salah satu kelemahan zaman sekarang. Too much option sehingga kita confused ya, harus pick one, which one is the best gitu ya, yang mana kita nggak salah pilih lah gitu. Atau yang kedua, kamu sibuk ngejar ekspektasi orang lain dan lupa nanya apa sih yang sebenarnya gue mau ya. Jadi lu terlalu sibuk nih mikirin orang lain. Atau yang ketiga, ya bisa jadi nilai hidup kamu tuh udah berubah, tapi kamu belum nyadar aja kenapa gue berubah ya. So, what you need to ask to yourself adalah, apa yang bikin kamu bangun di pagi hari? Apa cuman alarm? Ya, kalau jawabannya itu, berarti ada yang salah nih. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya ya, bab yang kedua. Saatnya kita mengenali diri sendiri. Kita harus menemukan yang namanya core values, alias nilai inti diri kita itu seperti apa. Oke, jadi untuk menemukan tujuan hidup, find your core values. Ya, caranya gimana? Pertama, lu bisa pikirin hal apa sih yang bikin lu bangga selama ini. Ya, apa tuh yang bikin lu bangga? Kayaknya kalau lu mikirin itu kayaknya, wah gila ya, ternyata kok bisa ya gue mencapai hal ini ya. Kok bisa ya gue dapetin hal itu. Dimana orang lain kayaknya ngerjainnya susah banget, tapi gue kayaknya merasa lebih gampang gitu dibandingkan orang lain. Dan ketika lu melakukan hal itu, kayaknya lu pede nih. Lu pasti juara satunya lah, bukan orang lain. Oke, coba tanyain sama diri lu dan pikirin hal apa sih yang bikin lu bangga selama ini ya. Terus yang kedua yang lu harus pikirin adalah, apa hal yang bikin lu marah atau kecewa ya. Dan ini biasanya menandakan sesuatu yang penting buat diri lu sendiri. Yang ketiga, kalau lu hidup cuma tinggal setahun lagi, apa nih yang bakal lu lakuin? Coba tanyain. Yes.
Ya, apa yang lo lakuin? Ya, kalau lo muncul jawaban di dalam kepala, di dalam hati, coba lo tulis hal-hal itu dan write on the paper. Ya, tulis di kertas, dan jawaban yang pertama kali muncul biasanya itulah yang mencerminkan dan merefleksikan diri lo sebenarnya maunya apa. Oke, nah sekarang kita masuk ke bab berikutnya, bab ketiga, ya, dimana kita akan membahas yang namanya Ikigai, sebuah tools, sebuah cara atau metode untuk menemukan sweet spot di dalam tujuan hidup. Ya, nah, Ikigai itu sebenarnya adalah sebuah konsep Jepang ya, dimana ada orang-orang di Jepang di desa tertentu, kayaknya umurnya sampai tua banget, sampai usianya di luar rata-rata kehidupan orang Indonesia ya. Kalau nggak salah tuh sampai ada yang 90 tahun, 95, ada yang tembus sampai 100 sih, ya, tapi rata-rata tuh 90 tahun. Gue lupa nama desanya apa, tapi the point adalah mereka tuh menerapkan Ikigai sehingga mereka tuh bisa panjang umur. Poinnya, kok bisa ya panjang umur ya? Karena mereka tahu kenapa mereka harus hidup. The pinpoint supaya kita bisa berumur panjang, kita sehat selalu, kita tuh selalu bersemangat, bangun pagi rasanya punya energi yang besar. Ya, salah satunya memang harus punya tujuan hidup lah. Dengan begitu kita lebih terarah mau melakukannya apa. Ya, so this is what you need to do setelah merefleksikan diri lo sebelumnya di bab sebelumnya ya. Dimana tadi kita bertanya, ya, apa yang lu bangga, apa yang lu bikin lu marah kecewa, ya. Terus kalau lu tinggal setahun lagi, lu bakal ngelakuin apa, oke? Harapannya lu udah tulis this question ya, jawabannya apa. Kalau lu belum tulis, silahkan di post dulu videonya. Ya, videonya di post dulu, tulis. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya yang berkaitan sama Ikigai, ya. Poin pertama, apa yang lu suka? Which is your passion ya. Gimana cara mendeteksinya? Cara mendeteksinya adalah ketika lu melakukan hal tersebut, kayaknya kok bisa berjam-jam. Dimana orang lain kok melihat lu, ngapain sih ngelakuin itu berjam-jam? Tapi lu kayak enjoy aja gitu, menikmati gitu ya. Kayak gua, kalau disuruh ngedit video, gua bisa berjam-jam ya. Which is ya, mungkin sebenarnya secara animasi, secara video atau secara klip itu cuma dilihatnya sekitar 3 detik ya. Tapi gue bisa mengerjakannya dalam waktu 2 jam ya. Ya, itu nggak jelas banget sih. Tapi nggak tahu, gue bisa menikmati ya. Jadi kayaknya gue masuk ke edit video. Ya. Next, setelah kita mendeteksi what is your passion, pertanyaan kedua adalah apa yang lu jago, which is ya profesi ya. Biasanya apa yang lu suka belum tentu lu jago ya. Contoh nih, ya lu sukanya ngedit video, tapi kerjaan lu sehari-hari adalah seorang speaker atau seorang trainer ya di perusahaan ya. Ya lu jagonya trainer, tapi mungkin lu nggak suka sih karena harus ngomong depan orang, tapi karena profesi kan mau nggak mau kita harus jago ya. Oke? But it's okay ya. Next adalah pertanyaan berikutnya adalah apa yang dunia butuhin, ya, which is itu adalah mission. Apa yang dunia butuhin, karena itu penting banget. Kalau dunia nggak butuh, tapi lu punya profesinya, lu suka juga sama passionnya, biasanya susah untuk kita berkembang dan mau melakukan itu terus menerus, karena pada akhirnya kita akan butuh duit ya. Dan ini masuk ke pertanyaan yang keempat, adalah apa yang bisa menghasilkan uang, ya, which is ya profesinya bisa di scale up nggak gitu kan. Dunia yang butuhnya banyak banget nggak ya. Jadi kalau lu bisa menjawab 4 pertanyaan ini, semangat hidup lu setiap hari bakal gede banget ya, dan lu bisa really happy untuk melakukan hal tersebut ya. Sekarang untuk bisa mencapai tujuan itu, pertanyaan berikutnya adalah menanya lagi nih ya, anggap deh ternyata semua hal itu profesi lu ya. Tadi gue sebut misalnya gue sedang edit video, gue profesinya tentunya ada sebagai video editor ya, tapi kan gue sebagai trainer nih, tiap hari kerjanya harus mentraining orang. Terus pertanyaannya, anggap ada nggak dunia butuh seorang video editor? Jawabannya ada ya. Bisa ngasilin duit nggak? Iya bisa sih, tapi kayaknya kalau jadi video editor ngasilin duit mah nggak bisa gede-gede banget ya, nggak bisa di scale up. Lo lagi ngerjain satu project, ya nggak bisa dong maju ke project lainnya kan ya. Jadi gue kan berpikir ya, trainer ngedit video, kalau digabungin gimana ya? Oke, berarti trainer ngedit video nih ya, trainer video editing, berarti jadi guru.
Bisa nggak di scale up? Ya maybe kalau gue mentraining orang 10 orang, 100 orang, kayaknya sama aja ya di satu waktu ya. Jadi gue bisa mengerjakan orang yang bisa banyak, tapi waktunya sama gitu yang dipakai. Ya berarti bisa nih di scale up nih, oke? Kemudian gue nanya, ini bikin gue senang nggak ya? Kayaknya memang challenge-nya ada sih. Ya, gue akan challenge-nya ada. Gue nggak begitu senang training orang ya. Tapi karena gue senang bidang video editingnya, gue bisa ngomongin hal itu berjam-jam, dan I hope ya gue bisa sharing nih what is my happiness ya terhadap video editing. Ya ternyata bikin gue senang. Ya dibandingkan yang nggak bikin gue senangnya, lebih banyak yang bikin gue senangnya. Jadi kita nggak bisa memastikan 100% nih terhadap sebuah industri, ya sebuah bidang yang mau kita tekuni. Pasti ada aja challenge-nya. Cuma kita harus compare happy versus sedih versus terbebani, mana yang lebih banyak si comparison-nya. Harapannya lebih banyak sih happy-nya. Dengan gitu kita bisa melewati tantangan dan melakukan ini sampai usia tua. Oke? Itu harapannya. Terus pertanyaan berikutnya adalah, apakah orang lain butuh ini? Ya, tadi jawabannya adalah iya dong, butuh lah. Mereka butuh konten untuk mempromosikan sebuah usaha atau bidang ya. Dan the next thing adalah, apakah gue bisa dibayar untuk ini? Yes, jawabannya iya. Kita mentraining orang, ngajar orang pasti dibayar. Oke? So, harapannya di sini lu udah ketemu ya dengan kita menanyakan diri sendiri seperti apa. Kita bisa tahu this is a good purpose or not. Oke? Sekarang kita masuk ke bab berikutnya yang namanya adalah vision board. Yang mana kita akan memvisualisasikan masa depan kita akan jadi seperti apa, ya. Setelah tahu nilai inti, which is core values dan tujuan kamu, langkah selanjutnya adalah melakukan visualisasi. Ya, kenapa? Karena otak kita tuh lebih mudah memahami gambar dibandingkan kata-kata. Ya, what you need to do adalah bikinlah vision board, di mana poin pertama yang lu harus gambarin adalah lifestyle kamu mau seperti apa. Apakah kamu akan menjadi seorang pria dengan istri 1 dan anak 2, dengan seekor hewan peliharaan 1, atau mungkin kamu pengen jadi seorang pria dengan mobil mewah gitu ya, coba digambarin. Nah, poin kedua, pekerjaan atau bisnis apa yang mau kamu idamkan? Ya, kamu bisa jadi role model seseorang di profesi kamu, tapi versi suksesnya siapa ya role modelnya? Itu membantu kita untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang vision board. Poin ketiga, hal-hal apa yang pengen kamu capai dalam 5 sampai dengan 10 tahun ke depan? Ya, coba kamu tuliskan lebih detail dan tentunya dalam bentuk gambar ya. Kalau kamu hanya bisa menuliskan tapi kamu nggak bisa menggambarkan, coba diskusi sama something like ChatGPT or ini ya, Kling mungkin ya. Itu bisa membantu kita untuk memberikan gambaran lebih jelas. Dimana karena mereka AI zaman sekarang tuh bisa menuliskan text to video, text to image, membantu kita tuh untuk membuat vision board lebih gampang dan lebih mudah. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang kelima. Saatnya melakukan action plan, di mana ini adalah sebuah langkah nyata menuju hidup yang autentik. Ya, sometimes kita nggak perlu profesi yang bikin kita kaya banget. Poinnya adalah happiness, kaya bonus, kaya duit banyak itu adalah bonus. Oke, yang penting happy dulu ngerjainnya. Oke, biksu aja kalau dia happy panggilan ya nggak kaya-kaya juga kan, tapi dia happy ya melakukan itu ya karena merasa bermanfaat gitu kan. Next, di bab yang kelima, kita bisa mulai dengan langkah kecil ya, fokus ke satu project dulu atau skill yang mau lo tekuni. Yang kedua adalah bikin milestone, karena pada akhirnya kalau lo nggak punya deadline, nggak punya something like time boxing, mau melakukan ini kapan, lu nggak akan lakuin. Kayaknya ya udah, just let it flow aja. Aku punya cita-cita begini tapi nggak dilakuin, ya susah dong nyampe ke sananya. Ya, yang berikutnya adalah lu bisa lakukan yang namanya evaluasi rutin. Apakah semua action plan yang lu lakuin sejauh ini mendekatkan ke tujuan apa enggak? Oke? Karena ini penting banget melakukan evaluasi rutin. Karena pada saat kita melakukan evaluasi, sometimes muncul metode baru, muncul tools baru yang lebih cepat, ya, yang faster, better, cheaper gitu kan. Muncul sebuah insight baru, di mana kayaknya goals gue ini akan lebih bisa di-adjust
ke arah yang lebih gimana, karena gue habis ngobrol sama siapa, karena orang-orang di sekitar kita kadang-kadang kan bisa mempengaruhi keputusan kita ya. Tapi intinya segala macam keputusan indikatornya adalah happiness ya, dan bisa bikin lebih cepat. Nah itu indikatornya ya, dan tentunya lebih murah juga, harus lebih baik juga ya. Ya mungkin aja goals lu adalah menjadi ninja ya. Kan gue nggak tahu, tapi ternyata daripada jadi ninja lebih bagus jadi Batman gitu kan ya, profesinya lebih dihargai orang, ada duitnya mungkin ya, daripada jadi ninja gitu ya, contoh. Oke. Nah terakhir gue mau ke penutup ya. Jadi intinya kita harus mempunyai hidup yang lebih otentik dan bermakna. Dan mungkin lu belum menemukan jawabannya ya, tapi ya kita bisa mulai dari langkah kecil, satu hari ya, satu keputusan dalam satu waktu. Dan kita harus yakini bahwa kita tuh punya potensi luar biasa ya, cuman perlu arah aja gitu yang lebih jelas ya. So kalau video ini bisa membantu kamu semua, jangan lupa share ke teman-teman yang lain yang butuh inspirasi. Dan salam kenal buat semuanya, gue dengan Samuel. So far ini adalah perjalanan kita bersama, karena gue juga melakukan ini. Semoga bermanfaat dari apa yang gue sharing. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke? Bye-bye.